Bab 6. Di Delhi. Gold Land, tanah emas, surga buat kaum kapitalis, tetapi tanah keringat air mata maut, neraka untuk kaum proletar. Delhi, sejak saya di sana Desember 1919 sampai Juni 1921, menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Di sana terlihat pertentangan tajam antara modal dan tenaga, serta antara penjajah dan yang terjajah. Kekayaan bumi dan iklimnya menjadikan Delhi sebagai alat oleh golongan pengusaha penjajah yang paling kaya, paling sombong, ceroboh, dan paling kolot pada satu kutub. Di kutub lain berada golongan bangsa dan pekerja Indonesia yang paling terhisap, tertindas, dan terhina, kuli kontrak. Mengambil contoh pada alam sekitarnya, Indonesia yang disebut Belanda sebagai bangsa yang paling lunak di dunia, setelah mereka menderita akibat siksaan, maka sifatnya berubah seperti kerbau, menyerang dengan tanduknya dan menginjak-injak lawannya. Ketika saya berada di sana, setiap tahun 100 hingga 200 orang Belanda mati atau luka diserang kuli. Apa yang tidak ada di Delhi? Inilah yang harus kita tanyakan. Di perbatasan Delhi dengan Aceh terdapat beberapa tambang minyak bumi yang berpusat di Pangkalan Brandan, Pangkalan Susu, dan Perlak. Kalau saya tidak salah, di perbatasan Delhi dengan Jambi terdapat tambang biji besi seperti di Singkep, Bangka, dan Belitung, dan Jambi terdapat tambang timah. Bauksit ada di Riau dan aluminium di Asahan. Delhi, jika disambungkan dengan batu bara di Sawah Lunto atau air terjun Sungai Asahan yang mempunyai kekuatan kedua atau ketiga di dunia, maka bumi dan air di Delhi sekitarnya dapat dibangun segala macam industri besar. Apalagi kalau nanti dapat dihubungkan dengan logam besi, timah, dan lain-lainnya dari tanah Melayu yang berdekatan serta kaitan yang erat dalam sejarah. Tetapi mata Belanda tak memandang dan memang tidak mungkin mempunyai pandangan ke sana, bergerak ke arah industri berat dengan menanggung beban serta kesulitan pada awalnya. Biasanya Belanda tertarik oleh perusahaan yang mudah, sedikit resikonya, tetapi yang besar untungnya, atau monopoli. Cepat dapat dikerjakan dan menerima hasilnya, tetapi lambat atau mustahil timbul persaingan atau konsurensi. Semua syarat yang cocok dengan semangat Crudenierre bisa dijumpai di Delhi. Tembakau yang pertama kali memenuhi semua syarat itu sebagai dekblad, daun pembungkus cerutu Manila. Tembakau Delhi mempunyai kedudukan istimewa di pasar dunia. Pada awalnya memang banyak kesulitan untuk mendapatkan tenaga buruh, tetapi sekali beruntung jumlah buruh yang besar, mudah dan cepat didapat. Dalam 3 atau 4 bulan sesudah menanam, daun tembakau sudah boleh dipetik. Di sekitar perkebunan tembakau inilah kemudian muncul perkebunan karet, kelapa sawit, teh, dan rami. Selain itu muncul perusahaan minyak tanah. Dari perkebunan tembakaulah lahir miliuner Delhi yang pertama dan terkenal kaya dan kejam, Kramer, yang di Belanda digelari kuli Kramer. Sekitar 3/4 abad lalu dia mempelopori miliuner karet minyak tanah, namun mengorbankan ratusan kuli kontrak untuk mengeringkan rawa dan membuka hutan rimba di Delhi. Saya tidak memiliki data statistik yang dapat menjelaskan keadaan suhu dan iklim di Delhi, bahan logam yang tersimpan di perut bumi, pertumbuhan penduduknya, perusahaan, perkebunan, dan perdagangan dalam 3/4 abad yang lalu. Saya cukup mengemukakan beberapa catatan yang disimpan dalam kepala hampir 30 tahun untuk sekedar menggambarkan suasana Delhi ketika saya berada di sana. Pada saat itu di Delhi terdapat sekitar 500 perkebunan yang pengangkutannya lancar sekali. Di darat dilakukan dengan mobil dan truk.
yang menghubungkan ratusan kebun tersebut dengan Delhi Spur. Belawan termasuk pelabuhan yang besar di Indonesia. Kalau tidak salah, dalam ekspor pada tahun 1927, Delhi sudah menyamai Pulau Jawa. Diperkirakan jumlah kuli perkebunan tambang minyak dan pengangkutan pada masa itu 400.000 orang. Kalau dihitung secara sederhana, tiap-tiap kuli kontrak atau bekas kontrak mempunyai seorang anak saja. Maka jumlah penduduk Delhi yang ditaksir berjumlah 2 juta orang yang terdiri dari hampir seluruh suku bangsa di Indonesia, Jawa, Minangkabau, Batak, Bugis, Banjar, Melayu, Delhi, dan lain-lain, dan sekitar 60% adalah keluarga proletar tulen. Singkatnya, Delhi adalah daerah bangsa Indonesia dalam arti nasionalisme modern dan daerah proletar yang sesungguhnya. Melihat kondisi sosial, kelas atas terdiri dari borjuis asing. Pertama, Eropa, Amerika, dan kedua adalah Tionghoa. Dan borjuis Indonesia yang walaupun hanya terdiri dari 2-3 orang, namun bukanlah borjuis sembarangan. Sultan Serdang dan Sultan Delhi yang berperan dalam pemberian konsesi minyak tanah adalah ningrat kapitalis yang masuk hitungan. Di puncak borjuis Eropa duduk tinggi di atas tahta, jauh di Belanda atau negara lain, maha besar, yang oleh kuli kontrak digelari tuan maskapai, direktur dalam bahasa Belandanya. Di bawahnya sebagai raja muda yang berkedudukan di Delhi ialah tuan kebun atau Hot Administrator. Sedangkan julukan untuk orang Indonesia yang cukup mengandung kehormatan ialah tuan besar atau hanya sebagai administrator. Senembah Mij yang terdiri dari beberapa cabang mempunyai beberapa tuan besar pula. Sebagai kelengkapan kaum kapitalis itu, masih ada tambahannya yang dijuluki tuan kecil, asisten. Di sini julukan kecil jangan ditafsirkan dengan arti hina. Kecil artinya muda, seperti julukan raja muda. Ialah calon. Semua bekas Lantervanters, De Fornits, dan Schemels di negeri Belanda ada harapan untuk menjadi tuan kecil itu, ialah calon kapitalis Delhi. Delhi penuh dengan Lantervanters dan Schemels Belanda, tongkat besar, kepala kosong, dan suara keras. Inilah gambaran borjuis gembel di Delhi. Mereka dapat lekas kaya karena gaji besar dan mendapat bagian tetap dari keuntungan. Apabila telah bekerja untuk setahun saja, kalau tidak salah, selain gaji puluhan ribu setahun itu, tuan kebun mendapat bagian keuntungan 200.000 perak. Tuan maskapai malah lebih dari itu, tidak mendapat gaji tetap sebagai direktur dan advisor. Beberapa maskapai dari bunga modal yang ditatamnya tetap juga menerima bagian yang lebih besar lagi dari keuntungan kebun. Tuan maskapai adalah pemegang andil yang besar, tetapi tidak bekerja dan biasanya berada di tempat yang jauh. Tamasya keliling Eropa. Yang kaya cepat bertambah kaya. Inilah impian kosong Schemels Belanda dengan tongkat besar di kebun Delhi. Di kamar bola di depan gelas bir dan whiskinya. Kelas yang membanting tulang dari dini hari sampai malam. Kelas yang mendapat upah hanya cukup untuk mengisi perut dan penutup punggung. Kelas yang tinggal di bangsal seperti kambing dalam kandangnya, yang sewaktu-waktu digodverdomi atau dipukul. Kelas yang sewaktu-waktu bisa kehilangan istri dan anak gadisnya jika dikehendaki oleh Dorotuan. Adalah kelasnya bangsa Indonesia yang terkenal sebagai kuli kontrak, kuli kebun. Laki-laki atau perempuan biasanya harus bangun pada pukul 4 pagi karena kebun tempat mereka bekerja letaknya jauh. Pukul 7 atau 8 malam mereka baru tiba di rumah. Gaji menurut kontrak 0,40 perak sehari. Makanan biasanya tidak cukup untuk bekerja keras, mencangkul di tempat panas 8-12 jam sehari. Pakaian pun cepat rusak karena sering kerja di hutan. Kekurangan dalam segala-galanya menimbulkan keinginan untuk mengadu nasib dengan bermain judi, nafsu yang sengaja diciptakan
oleh maskapai sesudah hari gajian. Yang kalah berjudi biasanya lebih banyak yang kalah daripada yang menang diizinkan berutang. Karena terikat utang, maka 90 dari 100 kuli yang habis masa kontraknya terpaksa memperpanjang kontraknya lagi. Utang menimbulkan keinginan berjudi, dan perjudian menambah utang terus-menerus. Sekitar 90 dari 100 kuli tak mempunyai harapan untuk naik pangkat. Hanya 1 atau 2 di antara 100 orang yang mempunyai sedikit harapan untuk naik pangkat. Ada yang dijadikan mandor dan kemudian menjadi hop mandor. Ada yang diterima menjadi pekerja atau penjaga bengkel mobil, mesin listrik, ataupun rumah sakit. Tetapi gaji mereka tetap sangat rendah. 20 sampai 30 perak sebulan buat mandor, 60 perak buat hop mandor, yaitu bagi mereka yang sudah bekerja 15 sampai 20 tahun. Saya teringat beberapa kejadian di Tanjung Morawa, tempat kantor pusat Senembah Mij, tempat saya bekerja. Tuan Vidi, insinyur listrik, sudah kebingungan karena mesin listriknya tak mau dijalankan. Semua kemungkinan dia pikirkan, dan semua perintah untuk betulkan mesin itu sudah dilakukan. Konon mesin listrik terus mogok. Karyo, pengawas listrik bekas kuli kontrak, dipanggil. Karyo masuk ke bawah mesin, memutar sekupnya, dan mesin listrik berjalan seperti biasa. Karyo bekas kuli kontrak lama mendapat gaji 25 perak dan insinyur VDF 500 plus ini dan itu, tak putus-putusnya. Kenalan baik saya, Profesor White, dahulu di Tanjung Morawa bersama Nyonya, yang juga dokter, pada suatu hari kedatangan tamu di laboratoriumnya. Mungkin Profesor Schufler, ahli malaria yang terkenal. Para ahli malaria ini asik membicarakan satu bangsa nyamuk yang baru diketahui di salah satu tempat pada jam sekian, yang mempunyai sifat khusus. Tetapi mereka lupa dalam botol mana dan bangkai nyamuk tadi diletakkannya. Di antara ratusan botol itu, tentulah nama nyamuk itu ditulis dalam bahasa Latin. Setelah mereka putus asa mencari, maka datang Parman dengan botol dan bangkai nyamuk yang dicari dan ditulis dalam huruf Latin itu. Parman lulusan HIS saja dan gajinya hanya 25 perak sebulan. Rumahnya di Bangsal bersama anak dan istrinya. Tetapi menurut Dr. Waltz, kepada saya, dia diberi pekerjaan yang Zelfstading, memeriksa nyamuk di salah satu tempat dengan gaji 150 sebulan. Nyonya dan Tuan Dr. White bukanlah termasuk golongan kolot, tetapi Jaekan Hernit Merkrigen van de Matshabich, kata Dr. White kepada saya. Cerita ini dapat ditambah dengan beberapa contoh lain, tapi cukup itu saja yang dijadikan gambaran. Soal bibit, tanah, perawatan tanah, bibit pohon dari hasil yang berhubungan dengan perkebunan tembakau, karet, kelapa sawit, dan rami jelas membutuhkan pengetahuan yang sulit dan luas, berpengalaman yang lama. Para The Dog, Nederfornets, dan Semilen yang baru datang dari Belanda tidak dapat diharapkan mempunyai pengetahuan tentang semua yang berhubungan dengan perkebunan. Tetapi mereka mempunyai kulit yang putih, kulit penjajah, memegang tongkat yang besar, dan mempunyai suara yang keras berhadapan dengan bangsa berwarna yang terjajah. Hetzatse Volker Aarde pula, dengan kulit yang putih, tongkat yang besar, dan 2-3 patah kata Melayu pasar, dan 13 Godverdomme. Mereka bisa mendapatkan semua pengetahuan dan pengalaman itu dari hop mandor ataupun mandor biasa. Gaji Seville Steli ini mulai 350 perak sebulan ditambah rumah dan segala fasilitas. Ada juga 1-2 di antara asisten-asisten itu yang mempunyai sedikit pengetahuan umum, tetapi umumnya sedikit sekali yang mengetahui Gellerheit. Pertentangan tajam antara bangsa putih, goblok, sombong, ceroboh, penjajah, dengan bangsa berwarna yang berpengalaman membanding tulang tetapi tertipu, terhisap, tertindas,
dengan perantaraan 2-3 bangsa Indonesia sendiri sebagai buruh pandai, inilah yang mengeruhkan suasana Delhi dan terus-menerus menimbulkan penyerangan kuli terhadap perkebunan Belanda. Sering satu makian atau celaan saja membuat kuli menghunus golok dari pinggangnya dan menyerang tuan besar atau tuan kecil pada saat dan di tempat itu juga karena terhadap segala-galanya. Pertentangan kapitalis imperialis Belanda dengan kuli inlander Indonesia itu jelas pula tergambar di pengadilan Delhi. Si Belanda yang tak sengaja atau hanya untuk mempertahankan diri terhadap serangan kuli itu biasanya lepas dengan hukuman 3 bulan atau lebih sedikit dan juga dapat ditebus dengan denda. Si kuli pembunuh biasanya tak lepas dari hukuman gantung. Sewaktu saya berada di sana, dari pihak Belanda terdengar suara keras menuntut supaya kuli yang berani menyerang kulit putih itu diberi hukuman yang cepat dan seberat-beratnya guna menakutkan yang lain. Dalam suasana yang bisa mengubah manusia menjadi hewan, kini tercengang kagum kalau mendengar kabar bahwa sesudah membacok Belanda, saat itu juga si kuli itu pergi menyerahkan diri kepada polisi. Tidak percuma cerita-cerita kesatria yang dihadiahkan oleh para dalang dalam lakon wayang di desa-desa sejak puluhan ratusan tahun itu. Adakah tempat untuk saya dalam masyarakat Delhi seperti yang saya gambarkan di atas? Bagi saya seorang Indonesia yang berpaham radikal di tengah-tengah masyarakat yang mengandung pertentangan yang sangat tajam, sesudah 6 tahun lamanya hidup di antara dan dengan orang Belanda di negeri mereka sendiri, saya sudah tidak terlalu merasa perbedaan penghormatan sesama manusia hanya karena kulit saja. Kalau ada anak atau orang tua yang mengejek kita, orang Indonesia di negeri Belanda karena warna kulit kita, kalau ada yang meneriakkan di jalan "neger, feel neger" kepada kita, yang demikian ini hanya dianggap sebagai keganjilan, kelahiran perasaan dari golongan negeri sopan, itu saja. Kita tidak ambil pusing. Di Perancis dan Belanda memang sangat menyolok perbedaan publik umum terhadap bangsa berwarna. Tetapi pengalaman meyakinkan kita bahwa sebagian besar orang Belanda di negerinya tidak mengukur kita dengan ukuran warna kulit, serta karena kepentingan dan paham saja. Kelak suatu hari, walaupun boleh jadi sesudah puluhan tahun, kalau kapitalisme dan imperialisme hilang dengan sendirinya, perbedaan warna kulit itu akan hilang bersama hilangnya perbedaan kelas. Maka masyarakat Delhi yang akan saya masuki itu tidak menjadi momok. Akhirnya saya berharap segera terlepas dari utang yang terasa berat, sambil mendapatkan yang berharga dalam pergaulan dengan bangsa sendiri yang paling terhisap, tertindas dan terhina, sambil menyelam minum air. Tetapi Tuan Direktur Dr. Jansen rupanya menyadari kesulitan yang akan saya alami di Delhi. Setelah sampai di Delhi, saya mendapat kabar bahwa sebelum tiba, oleh Senembah Mitch atas nama direksi di Belanda, diingatkan kepada semua pegawai Belanda supaya Tan Malaka harus diperlakukan seperti orang Eropa. Bagaimana praktiknya? Saya di Tanjung Morowa dekat dengan pengawas sekolah, Tuan W, seorang penganut sosialisme, anti peraturan berguru kepala, dan bekas murid saya dalam bahasa Indonesia. Maka pergaulan pertama dengan orang Belanda pegawai Senembah Mitch berjalan lancar sekali, tetapi langkah berikutnya tidak banyak memberikan harapan. Seperti kebiasaan tamu Belanda baru memperkenalkan diri dengan pegawai lama, saya yang harus diterima dalam golongan Belanda itu mesti mengirimkan surat kepada Tuan Nyonya Bookholder nomor 1, Tuan G, dan menanyakan kesediaan dan waktu saya yang diberikan untuk memperkenalkan diri. Jawabannya cepat saya peroleh bahwa mereka belum mempunyai waktu. Nyonya Tuan W sendiri agak terkejut mendengar isi surat saya. Mereka juga setuju bahwa kelak bukan saya yang akan menulis surat lagi. Kalau ada waktu untuk menerima saya, maka undangannya harus datang dari Nyonya Besar sendiri. Dan undangan itu tidak pernah saya dapatkan. Sebaliknya,
Tak pernah pula saya mengajukan diri yang saya anggap tak mempunyai kehormatan dari Nyonya Tuan Besar Bookholder nomor 1 Senembah Mitch itu di lain hari. Tentang Nyonya Tuan Kebun Hof Administratur, saya tak bisa memberi kesimpulan kemana saya diundang oleh Direktur Dr. Johnson sendiri, oleh Tuan Maskapai, Dewata Raja sendiri yang menjadi Tuan Agungnya Nyonya Tuan Kebun itu. Nyonya Tuan Kebun setuju atau tidak saya tidak tahu, tetapi seperti biasanya dalam pertemuan di rumah Tuan Kebun itu, Dr. Johnson segera mengalihkan pembicaraannya pada masalah yang membutuhkan pengetahuan umum yang mungkin tak ada dalam perhatian ataupun dalam pikirannya Nyonya Tuan Kebun sendiri. Dr. Johnson mendapatkan titel doktornya di salah satu universitas di Jerman dengan disertasi tentang adat istiadat tanah Batak. Di antara yang lainnya ialah masih tertarik terhadap sesuatu yang bersangkutan dengan adat istiadat Batak. Sekarang mengenai Tuan Besar Administratur Kebun, dia adalah seorang Jerman tulen, masih belum bisa bicara bahasa Belanda jika dibandingkan dengan Tuan Nyonya masih sangat muda. Nyonya ini berasal dari kelas atas dan mendapat pendidikan Jerman atas. Sepintas lalu tampak tidak sepadan umur dan kebudayaan Nyonya dengan Tuan Besar Herr Graf. Tetapi sesudah Perang Dunia I itu memang lazim perempuan muda Jerman yang terpelajar, bahkan bangsawan, kawin dengan laki-laki yang jauh lebih tua, kaya. O.W. R. Skipper karena kehilangan ayah sewaktu perang. Setelah sekejap berpikir, mengertilah saya bahwa memang Nyonya muda lebih aman berada di tangan satu hariawan tua. Tetapi belum tentu masyarakat Delhi umumnya dan Tuan Kebun pada khususnya sanggup memberi jaminan yang cukup bagi pemudi Jerman. Jika masyarakat Jerman sendiri memang dalam garung perubahan hebat di masa itu, Herr Graf sangat patuh terhadap anti kemajuan Inlander. Dari pihak lain, saya mendengar beberapa perkataan penghinaan yang ditujukan kepada saya. Tetapi Herr Graf sangat patuh kepada Dr. Johnson yang juga berasal dari Dutch, karena Dr. Johnson telah memberi contoh bagaimana mestinya saya diperlakukan. Walaupun warna kulit saya sama seperti warna kulit kuli kebun, dan karena dokter itu masih di sini, maka Herr Graf, Tuan Besar, mengambil sikap yang bijaksana, manis di luar, pahit di dalam. Untunglah perhatian Frau Graf yang sedikitnya tentu juga mendengar nama seperti Karl Liebknecht dan Rosa Luxemburg tak bisa sama sekali dikungkung oleh percakapan tentang tembakau, karet, untung, tantime, perlop, dan pensiunan saja. Perpisahan menjelang tengah malam juga disertai dengan Kommen uns bald wieder besuchen sambil memberikan atas bald. Tidak kurang lancarnya kunjungan Tuan Insinyur VL. Tuan tidak begitu simpatik lulusan Universitas Jerman bersikap kolot dalam berpolitik serta dalam kehidupan sehari-hari berfilsafat gaji, untung dan pensiun. Tetapi Nyonya adalah penggemar olahraga, dari tenis sampai menunggang kuda, dan tidak kurang penting penggemar kesusastraan. Pembicaraan berjalan lancar dari pemogokan di Belanda sampai ke revolusi Rusia. Dari karangan Goethe, Henriette Roland Holz sampai Dostoyevsky, Gorky, dan Lenin. Apalagi Nyonya meminjam beberapa buku yang kemudian ketika kita berpisah, Tuan agak sedikit tercengang dan memperlihatkan ketidaksetujuannya. Tapi Nyonya segera menyambung. Ik zal die Polenmar Zevlaten halen. Dalam pertemuan lain di rumah Tuan Wakil Kebun juga dan para tamu dari cabang lain, mereka adalah Tuan-Tuan Besar Kebun dan umumnya penganut paham Tuan Besar Kebun. Tuan Wakil banyak diam karena orang yang pendiam, tetapi Nyonya cukup berpandangan luas dan ramah. Pembicaraan sampai kepada pergerakan nasional bangsa Indonesia. Salah seorang Tuan Besar pulang ke kandang kalau ia berkata, Serikat Islam akan lebih beres dan tak ada haji di antara anggotanya. Ini sama juga dengan Partai Nasional
akan lebih beres kalau tidak ada nasionalis di antara anggotanya, atau partai Bolshevik itu memang beres. Cuma sayang sekali ada orang Bolshevik menjadi anggotanya. Kita kenal pendirian surat kabar Daily Koran yang reaksioner itu. Tuan Besar Kebun tersebut seorang reaksioner sedang. Perkataannya di hadapan nyonya rumah dari mulut dan tempat kita tak akan mendengar kritik yang sopan itu. Dengan juara pembaca Daily Koran di daerah kita sendiri tentu tidak begitu susah memberi kemenangan seperti pada Kongres Deventer di mana kita berhadapan dengan para pelajar Belanda calon BB Ambtenaar itu. Perkenalan dengan para tetangga nyonya tuan, keduanya Dr. Walsh, memang berdasarkan duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Seperti saya sebutkan tadi, kedua suami istri tertarik oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang nyamuk malaria Anopheles. Nyonya yang lancar berbahasa Indonesia menaruh perhatian besar pada pergerakan nasional di Medan. Bahkan rupanya ingin berkenalan dengan orang Indonesia terkemuka di kota ini. Kepada saya, dia mengingatkan tidak perlu menulis surat kalau ada waktu untuk mampir. Semua perkenalan di atas berlangsung resmi, tetapi di luar itu banyak perkenalan dilakukan di society atau di lapangan tenis dan bola. Selain itu ada 2-3 orang Belanda di Medan yang sudah menjadi teman saya. Ialah sosial demokrat kiri dan ketua asisten Bonn. Umumnya semangat anti-inlander dari para tuan kebun masih tebal, hanya ditutup-tutupi, tetapi ada juga beberapa sahabat yang jujur. Ada baiknya menceritakan pergaulan ini dengan tuan-tuan Hazevod, Hazewinkel, dan Hazejager. Ketiganya adalah pegawai Senewah Mitch dan mereka akrab dengan saya. Hazevod bekerja di apotik, pemuda Belanda yang ramah, sering mampir di rumah saya dan berpandangan sosialis. Hazewinkel sekapal dengan saya sewaktu berangkat ke Indonesia. Dia lama hidup di antara bangsa kafir dan lain-lain di Afrika. Tak bisa lagi membedakan warna kulit manusia asal isinya baik. Di Belanda dijanjikan kepadanya untuk menjadi kepala pabrik kelapa sawit yang akan didirikan oleh Senewah Mitch, karena dia mempunyai pengalaman seperti itu ketika berada di Afrika sebagai skill laborer. Tetapi baik berhubungan dengan pangkat maupun gaji, ia merasa amat kecewa dan susah. Sebelum ia memutuskan hubungan dengan Senewah Mitch dan berangkat ke Jawa, lebih dulu meminta pertimbangan saya sebagai sahabat kepercayaannya. Hazejager adalah seorang Jerman tulen. Dia pecinta negaranya dan masih sedih karena daerah Jerman Barat masih diduduki. Dia menikah dengan seorang Indonesia Batak yang bukan Islam atau Kristen, melainkan yang tulen di gunung, bukan menikah seperti Denyai yang lazim di perkebunan, melainkan secara Batak asli yang tak mudah. 2-3 tahun dia masih berusaha merebut hati dan kepercayaan gadis Batak yang terkenal tak mudah diperdayakan. Dia harus menikah secara Batak asli, memakan masakan yang asli pula. Dia mempunyai anak yang sangat dicintai seperti istrinya. Hazejager tak banyak filsafatnya tentang politik, kebangsaan, dan perdamaian. Kembalikan dahulu batas Jerman asli, bisa damai dengan bangsa Jerman. Tak perlu saya jelaskan kepadanya bagaimana paham saya tentang batas negara dan bangsa Indonesia. Waktu pertentangan saya dengan kaum kolot di Senewah Mitch, Hazejagerlah yang berkali-kali membuka rahasia tuan-tuan besar yang berkomplot dengan saya. Pertentangan saya dengan tuan-tuan kebun berpangkal pada 4 masalah, yaitu warna kulit, pendidikan anak kuli, tulis-menulis dalam surat kabar di Delhi, dan hubungan saya dengan kuli kebun. Semua ini bersumber pada pertentangan Belanda kapitalis penjajah dengan Indonesia kuli jajahan. Warna kulit, perasaan lain dari pribumi yang tergambar pada perdebatan kulit, tak akan hilang selama Belanda putih memonopoli kedudukan sebagai kapitalis penjajah. Perasaan kesombongan itu cuma dapat ditutup secara sopan, tetapi kalau hal itu
diserahkan sama sekali kepada kesopanan Belanda saja, maka kita harus terus-menerus merasa terhina. Kita mesti selalu siap memperlihatkan gigi dan kalau perlu menerkam. Pengalaman saya di Belanda di antara mereka yang kurang ajar, baik di jalan-jalan ataupun di lapangan olahraga, jangan kita sekali-kali mengalah. Kalau kita mengalah kepada Belanda, maka dia akan lebih kurang ajar dan kita akan lebih lantas angan. Kalau dia di jalan raya memanggil Verneger ataupun Water Chinners, lalu kita menghampiri dan bertanya, "Apa kamu bilang?" Sebutkan sekali lagi. Sambil siap sedia, maka 99 dari 100 kejadian dia akan berkata, "Nets meneer" atau bungkam mulut. Kalau di lapangan bola si Belanda sedikit saja tersinggung memaki kita, jangan sekali-kali makiannya itu dibalas dengan makian. Dia akan lebih rewel dan mengeluarkan 1001 makian pula. Groot bek opzetten, hantam saja tetapi secara sportif. Pasti dia akan menjadi lebih sopan. Minta maaf atau tutup mulut. Pendeknya, resep saya, Belanda jangan sekali-kali dikasih hati. Perasaan segan ialah perasaan timur umumnya dan perasaan bangsa Indonesia pada khususnya. Boleh dikatakan tak ada pada Belanda. Atau dia takut dan menyembah, atau dia merasa lebih dan meminta terus serta menendang terus. Konon lebih dari 3 abad lampau karena pengalaman pahit, Jepang mengusir semua bangsa kulit putih keluar dan melarang bangsanya sendiri meninggalkan pantainya yang tinggal di Jepang di pulau kecil, Pulau Dashima, terikat oleh perjanjian yang oleh bangsa lain dianggap sangat menghina, ialah Belanda. Ketika Maharaja Langit di Kerajaan Tengah, Tiongkok, menuntut supaya semua duta asing berkoutou berjongkok kepada anak langit itu seperti dilakukan oleh para wakil negara takluk, maka setelah lonceng berbunyi yang memberi anda bahwa koutou akan dijalankan, maka duta Inggris dengan cepat memegang punggung Belanda itu untuk melarang. Duta Inggris mengerti bahwa satu saja blackleg penjilat bisa merusak kehormatan semua bangsa kulit putih yang berada di Tiongkok pada masa itu. Seperti kru di Niertulen yang minimum program pertamanya adalah untung, maka Belanda sanggup menjalankan taktik strategi gertak sambal sampai ke Koutou. Saya masih ingat lapangan tenis di Tanjung Morawa bila kami mendapat kunjungan para tamu pemain tenis dan cabang lain senembah Mitch. Atas permintaan pemimpin tenis, Bookholder nomor 2, sudah tentu kali saya menyerahkan raket kepada tamunya nyonya berturut-turut. Apabila yang ketiga kali, saya juga yang diminta mengalah. Sedangkan ada lagi tuan-tuan Belanda yang bisa diminta mengalah, maka terpaksa saya tolak dengan tegas. Kemudian kolega saya, pengurus sekolah, Tuan W, mengingatkan bahwa saya terlalu cepat memperlihatkan sikap menjaga kehormatan itu. Maka saya menjawab sebaliknya. Tidak lama sesudah itu, maka dengan kolega ini sendiri pun saya bertentangan. Entah karena kekurangan tidur siang, di Belanda tentu dia tak mengenal tidur siang. Entah karena memang Met het verkeerdeben with het Kerstap, entah karena Tropencolors idenya mulai bangkit, maka lupalah dia akan sosialisme dan anti hotskap di negerinya yang belum sampai setahun. Pada suatu hari pertama kali di waktu petang, ia datang di tempat saya bekerja. Dia mulai mencela cangkulan murid yang menurutnya kurang dalam atau anyaman bakul yang kurang kuat dengan suara seperti tuan besar. Sedangkan saya ada di sampingnya. Saya tak mau membiarkan begitu saja. Saya peringatkan kepadanya bahwa anak-anak sudah lama bekerja dan ini cuma pelajaran sambilan untuk mendapat uang saku anak miskin. Pelajaran terpenting adalah pelajaran yang biasa diajarkan kepada bangsa apa saja dalam usia tersebut adalah pekerjaan biasa di sekolah rendah. Setiap datang di mana saya bekerja, saya peringatkan supaya terlebih dahulu memberi salam dan meminta izin masuk, apalagi mengkritik atau langsung marah.
kepada di bawah pengawasan saya. Tak dapat saya benarkan. Lagi pula, kalau pekerjaan mesti dilakukan seperti keinginan Tuan W, datanglah sendiri untuk memberikan instruksi, tetapi bukan kepada saya. Dengan muka merah, ia bertanya, "Siapa yang kepala?" Saya jawab, "Tak ada kepala. Saya datang ke sini hanya untuk kerja bersama dengan kamu. Kalau ada terjemahan lain, pasti tak akan saya terima." Hanya saya heran, kenapa orang yang belum berapa lama di negerinya sendiri berusaha menghapuskan gur kepala, sekarang lupa akan prinsipnya sendiri. Dia tidak menjawab lagi, tetapi zonder Baofbu. Dia langsung pergi ke Tuan Kebun, Hofadministrator, Tuan T. Tidak lama kemudian saya dipanggil ke kantor. Di sana saya bertemu langsung dengan Tuan T dan kolega W tadi. Dia memperlihatkan kepada saya surat Tuan W sebagai Tuan Kebun. Maksudnya, ia bertanya siapa yang kepala di semua sekolah Senembah Mitch. Saya ingatkan kepada Tuan Kebun bahwa perjanjian Dr. Johnson kepada saya ialah supaya kerjasama dengan Tuan W untuk mendapatkan sistem yang cocok dengan keperluan anak kuli kebun. Tuan Kebun tak mengambil pusing masalah sistem yang cocok itu. Hanya dia mengajukan bahwa di perkebunan ini memang ada pimpinan dan Tuan W lebih tua dan lebih berpengalaman dari saya. Saya usulkan bahwa perusahaan perkebunan memang sangat membutuhkan pimpinan, tetapi itu di luar wewenang saya. Pada pekerjaan saya, apalagi dalam mencari sistem yang cocok dalam pendidikan itu, masalah kepala, mengepalai, itu sama sekali tak ada tempatnya. Apalagi yang menjadi pimpinan itu saya kenal sendiri di Belanda sebagai orang yang anti dalam sekolah. Memang saya akui Tuan W lebih tua dan lebih berpengalaman, tetapi pengalaman itu adalah di antara murid Belanda. Tentang jiwa murid bangsa Indonesia, saya tak dapat mengakui kelebihan pengalaman Tuan W. Dan pengetahuan jiwa murid itu yang terpenting dalam pekerjaan kami di sekolahan. Barangkali karena Tuan Kebun tak begitu atau tak banyak memusingkan masalah pendidikan, atau karena dia tak lama lagi akan pergi perlop, atau karena Dr. Johnson akan berada kembali di Tanjung Morowa, maka dia putuskan masalah tadi dengan pertanyaan, "Maukah tuan-tuan saling maaf-memaafkan dan langsung bekerja sama?" Saya tak keberatan. Kami pulang seperti biasa. Kesukaan Tuan W adalah berkeliling naik mobil dari kampung ke kampung di Senembah Mitch, dan akhir bulan mengirimkan laporan tentang pekerjaannya. Bagi saya, tujuan dan dasar cara mengajar kepada anak kuli itu sudah mulai jelas. Untuk itu saya merasa perlu mengetahui tabiat, kemauan, dan kecenderungan hati masing-masing anak. Saya juga merasa perlu suatu pusat sebagai sekolah percontohan. Untuk mendapatkan semuanya ini, tidak bisa cara tuan besar terhadap anak kuli dan mengendarai mobil dari sekolah ke sekolah. Pada awal memang saya mengikuti aturan Tuan W. Sesudah beberapa kali saya sadar itu hanya membuang-buang waktu dan bensin saja. Saya merasa lebih perlu, selain dekat kepada anak-anak, juga harus rapat kepada orang tuanya. Keduanya amat mudah dilakukan dalam masyarakat Indonesia asli, tetapi sulit dilakukan di masyarakat perkebunan. Saya terjepit di antara masyarakat Belanda, Tropenkolers, dan masyarakat kuli kontrak. Kalau saya terlalu dekat dengan Belanda, maka saya tidak mendapat kepercayaan penuh dari bangsa sendiri. Tetapi dalam hal memilih kedudukan, keyakinan, dan kewajiban, senantiasa memberi keputusan kepada saya. Berangsur-angsur saya mengajak kuli atau pegawai untuk datang ke rumah merundingkan itu. Tentu bukan kehidupan anak kuli saja yang menjadi pokok pembicaraan, tetapi seluruh aspek kehidupan kuli perkebunan. Sebentar saja saya sudah mendapat keyakinan betapa beratnya pekerjaan mengangkat derajat kuli kontrak beserta keluarganya. Mereka terikat oleh bermacam-macam peraturan yang ditetapkan oleh kontrak, yang mereka sendiri tak dapat membacanya, apalagi mengerti. Tetapi mereka takuti, seperti perjanjian dengan hantu.
Mereka terikat dengan kekolotan, kebodohan, kegelapan, dan hawa nafsu jahat dari diri sendiri yang sengaja ditimbulkan oleh perjudian. Tidak ada hak dan kemungkinan sama sekali bagi kuli kontrak untuk memperbaiki nasibnya tanpa aksi serikat buruh yang legal teratur. Memang seluruh masyarakat jajahan penuh dengan pengkhianatan bangsa atau calon-calonnya, apalagi masyarakat kuli kontrak. Para tuan besar Topen Collars sudah berbisik-bisik dan mendapat tongkat saya. Bukan saja berhubungan kontrak, yaitu mereka rasa haram, tetapi juga beberapa tulisan dalam surat kabar liberal di Medan, Sumatera Pos, dan hubungan saya dengan para pemimpin pemogokan Delispur. Pada suatu malam, Hasejager datang tergesa-gesa ke rumah saya. His heaven head of Joe Gemun. Mereka berkomplot terhadapmu. Para tuan besar kebun menyangka bahwa Poncrodrio, penulis Sumatera Pos, adalah Tuan Tan Malaka. Mereka sangka bahwa engkau pernah berbicara dengan pemimpin pemogokan dan pernah didatangi oleh para pemimpin itu di sini. Mereka juga mendengar masalah rapat dengan kuli kontrak di rumahmu sendiri. Sekian laporan Hasejager kepada saya. Esok harinya saya benar-benar dipanggil oleh wakil tuan kebun ke kantor, karena tuan kebun sendiri sedang perlop. Tuan wakil kebun mengemukakan masalah tersebut dan menanyakan kebenarannya. Beberapa bukti yang dikemukakan saya sangkal kebenarannya karena memang diputar balikkan. Masalah Poncrodrio saya tanyakan sendiri kepada Sumatera Pos agar dapat diketahui sendiri siapa yang pembohong. Di samping itu, saya mengajukan hak sebagai orang Indonesia merdeka, ialah membantu mengangkat derajat bangsa saya dan berhubungan dengan siapa saja yang saya anggap pantas. Akhirnya saya memprotes pula komplotan di belakang saya yang namanya tak perlu saya sebutkan, tetapi kepada tuan wakil kebun saya ajukan. Jika fitnah itu masih berlanjut, kalau perlu saya minta dihadapkan dengan ahli fitnah yang bersembunyi itu. Dengan wakil saya berpisah dengan ramah tamah saja. Saya memang menulis dalam surat kabar Sumatera Pos, tetapi bukan dengan nama samaran Poncrodrio. Masalah tulis-menulis itu tentu hak mutlak dan tanggung jawab saya sendiri. Begitu juga hubungan saya dengan pemimpin Delispur atau kuli kebun adalah masalah saya sendiri. Herr Graf tuan rumah besar adalah pemimpin komplotan terhadap saya. Cukup mempunyai Ausdaun dalam semua pekerjaan, juga dalam pekerjaan fitnah memfitnah. Tetapi Hasejager juga mempunyai sifat Jerman yang terkenal itu, ialah Ausdaun dalam kejujuran kepada temannya. Selain itu, tuan maskapai sendiri, Dr. Jansen, tak begitu percaya terhadap segala tuduhan kepada orang yang dia kenal, dan juga mempunyai Ausdaun Jerman hendak bertemu muka dengan si tertuduh. Sebelum ia mempercayainya, Hasejager datang kembali dengan terpogoh-pogoh. Tuan besar Graf terus membisikkan segala tuduhan yang tempo hari dimajukannya, ditambah lagi dengan pendapatnya sendiri bahwa Tan Malaka itu adalah seorang yang tidak tahu terima kasih. Cobalah pikir, Inlander Tan Malaka dulu di negeri Belanda dibiayai oleh Dr. Jansen. Sekarang dia berkhianat kepada Dr. Jansen sendiri. Syehlih nih diwar. Keesokan harinya dengan terpogoh-pogoh dan gugup sekali, Dr. Jansen datang ke rumah saya. Belum sempat saya berpakaian dan mempersilakan tamu duduk, tetapi Dr. Jansen sudah duduk sendiri dan mulai berbicara dengan muka merah, serta napas terputus-putus. Tuduhan masalah rapat dengan kuli kebun, tulis-menulis dalam surat kabar, dan berhubungan dengan para pemimpin pemogokan Delispur dipaparkan kembali di depan saya. Kalau benar, kata Dr. Jansen, itu berarti menusuk dari belakang. Saya sambut saja dengan satu pertanyaan. Apakah Tuan percaya juga atas fitnah yang lain, yakni saya belajar dari Belanda atas ongkos Tuan? Ah ya, kata Dr. Jansen. Ich geloof er zelf ook niets van. Saya sendiri tidak percaya sedikit pun. Sebab itulah saya sendiri datang kemari menyaksikan.
Lekaslah berpakaian, kata Dr. Johnson pula. Pagi ini ada rapat dan beberapa pegawai Belanda di seluruh Senembah Midge. Saya minta Tuan juga hadir. Saya sama sekali tidak menyangka pagi itu akan berada di antara para tuan besar dan semua cabang Senembah Midge. Yang mengherankan, tidak ada tuan-tuan kecil yang hadir. Lebih mengherankan lagi, tak melihat kolega saya sendiri yang ingin menjadi kepala atas saya tempo hari. Jadi tak heran kalau saya benar-benar terperanjat mendengarkan pertanyaan Dr. Johnson menyangkut sekolah perkebunan. Sebetulnya Tuan W, kolega saya yang mesti hadir dan menjelaskan tentang pendidikan di perkebunan. Pertanyaan itu datangnya tiba-tiba, apalagi saya masih memperhatikan tuan yang hadir. Yang saya kenal hanya beberapa di antaranya, Tuan Besar Tanjung Morawa, Hergraf, musuh nomor 1. Apabila sudut mata saya bertemu matanya, maka dengan cepat ia menoleh. Memang orang berhati curang itu, walaupun mempunyai Austrown Jerman, tak akan melihat mata inlander yang merasa dalam kebenaran. Dalam suasana seperti itu tak ada tempatnya untuk memberi penjelasan lengkap tentang pendidikan anak kuli. Lagi pula saya sudah mengambil keputusan untuk diri sendiri tentang pekerjaan di hari depan. Saya berbicara pendek saja dan sampai pada kesimpulan bahwa maksud pendidikan anak kuli terutama ialah mempertajam kecerdasan dan memperkokoh kemauan serta memperhalus perasaan si murid, seperti tujukan kepada anak bangsa dan golongan apapun. Selain pendidikan, kecerdasan, kemauan, dan perasaan itu mesti ditanam. Kemauan kebiasaan bekerja tangan dan perasaan menganggap pekerjaan tangan adalah pekerjaan penting dan bagi masyarakat tak kurang mulianya daripada otak semata-mata. Senembah Midge khususnya dan Delhi umumnya tidak akan rugi kalau di sekitarnya banyak buruh halus dan kasar yang benar-benar cakap, efisien, dan mempunyai keinginan hidup yang tinggi. Mungkin pada permulaan, Senembah Midge harus membayar biaya yang seakan-akan percuma, tetapi lama-kelamaan biaya itu akan kembali berlipat ganda. Efisiensi naik dan komunikasi bertambah. Saya sadar bahwa saya berbicara kepada orang-orang tuli, Spreken tegen Dofman Oren, tetapi baik juga didengarkan kepada para tuan besar kebun itu bahwa anak kuli pun adalah anak manusia juga. Di sana-sini sudah saya dengar bahwa sekolah untuk anak kuli hanya membuang-buang uang saja. Apa gunanya anak kuli diajar? Dia akan lebih brutal dari bapaknya. Mandor hanya cukup sedikit menulis dan berhitung. Untuk itu tak perlu sekolah rendah 5 tahun. Si Karyo juga hanya lulusan sekolah desa. Walaupun begitu, dia dapat mengurus listrik. Si Mubal, si Sastro, apa sekolahnya? Toh dapat membuat obat ini itu. Hampir 99% kuli kebun ini buta huruf, tapi dapat menanam tembakau. Suruh saja anak kuli itu mencangkul, habis perkara. Dikasih sekolah tani, tukang, guru, itu semuanya membuat gaduh saja di kebun-kebun. Menambah ondervederen orang tak senang saja, dan menambah anggota syarikat Islam saja. Inilah logika Belanda kebun, bekas leglopers di negerinya. Saya tahu pula bahwa Dr. Johnson yang mengusulkan mendirikan sekolah untuk Senembah Midge itu oleh para tuan besar dianggap sebagai idealis, etis, sebagai orang goblok dan diejek-ejek di belakangnya. Di masa Ratu Katarina di Rusia, kalau tidak salah, hidup seorang Perdana Menteri bernama Potemkin. Dalam memberi jawaban atas pertanyaan Sri Ratu, isi pidatonya hanya satu. Rakyat senang, padi menjadi, hai tuanku. Kalau Sri Ratu ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri kesenangan rakyat dari kemajuan perekonomian itu, maka Potemkin membawanya ke desa yang bagus yang disiapkan istimewa untuk kunjungan itu. Desa indah yang dihias untuk kunjungan Sri Ratu dinamakan Desa Potemkin. Ratu Katarina dikantungi oleh Potemkin untuk menghindari desa yang kotor dan miskin.
dan baru dikeluarkan dari kantungnya untuk mengagumi desa perhiasan, desa Potemkin. Benar rupanya, rakyat senang, padi menjadi. Di Senebah Mitch ada juga desa Potemkin itu. Sri Ratu Katarina juga ada. Hanya Potemkin itu berkarma pada tubuh tuan kebun, dan Sri Ratu Katarina berkarma kepada Dr. Jansen, bersemayam di Belanda. Desa Potemkin di Senebah Mitch dibuat atas permintaan Dr. Jansen sendiri. Untuk kuli kontrak yang telah lama bekerja, mereka mendapat rumah sendiri beserta kebun selain desa. Potemkin juga disediakan sekolah Potemkin untuk menyenangkan hati idealis, etis Dr. Jansen oleh tuan kebun. Dr. Jansen dikantungi waktu melalui bangsal kuli dan dikeluarkan dari kantung itu mobil Chrysler untuk menyaksikan dan mengagumi desa dan sekolah tersebut. Saya tahu bahwa tak lama lagi Dr. Jansen akan kembali ke Belanda. Saya, anak angkatnya, akan tinggal sendirian di antara para tuan besar yang memusuhi warna kulit, paham politik, bahkan pekerjaan saya. Tujuan saya yang terpenting sudah tercapai. Pertama, mendapatkan pengalaman di antara kuli kontrak. Kedua, mendapatkan uang untuk membayar utang kepada desa dan bekas guru saya. Sebagian besar dan utang ini sudah terbayar. Dengan persediaan yang saya simpan sendiri semuanya, kalau perlu, saya dapat lunasi. Sudah terlampau lama saya berada dengan menutup mata telinga dalam masyarakat yang rendah. Suatu kali saya terlanjur menulis tingkah laku Belanda kebun, terutama terhadap wanita kuli kontrak. Balasan surat kepada saya ditulis oleh tangan wanita. Dahulunya saya kenal sebagai Nona Matilda Elzas Onderwijers, dan sekarang Nyonya Horensma, guru saya itu. Tulisan itu pendek saja. Als je het daar niet bevalt, kom dan maar pitch on terug. Houd connect our work. Kalau tak senang di sana, kembalilah kemari. Sungguh cukup pekerjaan lain. Kebetulan pula sesudah rapat para tuan besar kebun tadi, saya diajak jalan-jalan oleh Dr. Jansen. Saya tidak ragu lagi mengambil keputusan. Saya berkata, Tuan sudah saksikan sendiri bagaimana suasana di kebun ini, terutama terhadap diri saya seorang Indonesia. Apabila tak lama lagi Tuan meninggalkan Delhi, maka sekolah anak kuli itu akan dijadikan sekolah cangkul. Lebih baik saya minta berpisah dengan Tuan sendiri. Demikianlah usul saya. Saya tidak ingat apa yang dikatakan Dr. Jansen. Mungkin juga tak apa-apa. Tidak mungkin orang yang mempunyai perasaan halus seperti dia mengerti akan tujuan, perjuangan, dan kesulitan saya. Malam itu juga saya diundang Dr. Jansen ke rumah Dr. Pell. Di sana selain Dr. Pell, Dr. Jansen sudah berada Profesor Schuffer. Juga telah meminta kantor membayar gaji saya untuk 2 bulan dan membeli karcis kelas 1 untuk Jawa. Dari teman-teman saya dengar Dr. Jansen dengan undangan kerabat para tuan besar dan selamat berpisah itu menunjukkan penghargaannya dan mengembalikan kehormatan saya selama ini diinjak-injak oleh para tuan besar. Tetapi Bookholder nomor 1 pertama menolak permintaan saya untuk berkenalan lebih kurang 2 tahun lampau itu, membisikkan kiri kanan, untuk apa kelas 1 untuk Inlander dan Malaka itu. Mungkin dia tak senang di kelas 1 itu. Pada suatu hari sebelum berangkat ke Indonesia untuk menutup ongkos dan sebagai penghargaan atas lezing tentang lembaga dan adat istiadat salah satu daerah di Indonesia, atas permintaan Tuan Boesewijn Handelsvereniging Amsterdam, saya menerima amplop yang berisi masalah biasa yang sedikit luar biasa. Sesudahnya itu ialah kebetulan saja dalam kereta dari Busum ke Amsterdam, di samping saya di kelas 3 duduk seorang tuan berusia lanjut, mata tajam dengan pertanyaan, "Tuan Tan Malaka?" Saya mengiyakan dengan sedikit tercengang, sebab tuan itu belum pernah saya kenal. "Saya Jansen."
Saya menerima laporan tentang sekolah anak-anak kuli di kebun Delhi. Cobalah Tuan periksa. Apabila saya hendak baca, maka Tuan Johnson berkata lagi, simpan saja dulu. Nanti baca kalau kembali di rumah. Sesudah itu saya minta Tuan datang di kantor saya di Amsterdam untuk memberi pandangan tentang laporan itu. Kemudian di kantor di Amsterdam itu, saya menerima tawaran Dr. Johnson itu untuk bekerja dengan Tuan Wei di Delhi agar mendapatkan sistem pendidikan yang cocok dengan keadaan di sana. Setelah berpisah dengan Dr. Johnson dan sudah beberapa bulan saja berada di Semarang, maka dan guru Horensma saya mendapat surat yang mengucapkan salam dari Dr. Johnson. Surat itu mengatakan pula bahwa Dr. Johnson masih memberi perhatian penuh terhadap saya. Benar pula, setelah tiba di Belanda sesudah dibuang dari Indonesia, pada permulaan tahun 1922 saya mendengar dari teman bahwa Dr. Johnson hadir dalam rapat di mana saya berbicara tentang pendidikan dalam rapat untuk pemilihan anggota majelis rendah di mana saya dicalonkan. Saya lihat hadir pula keluarga Dr. Johnson. Tetapi saya tak bertemu lagi dengan Dr. Johnson. Anaknya, P.W. Johnson, terkenal sebagai dermawan di Belanda. Dr. Johnson walaupun berbudi luhur, cukup arif bijaksana, merasakan jurang yang luas dan dalam di antara pandangan politik kami. Tak sekali ini saja, dan tidak dengan bangsa kulit putih saja, saya merasakan lakonnya kesedihan, tragedi kehidupan. Bisa sehilir semudik, seminum semakan, tetapi tak bisa seperjuangan, sepasukan.